سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fadilah Amal dari karangan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih. Penerbit Asyaf, penerbit buku Islami. Kata pengantar penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli hamidan wa musolliyan wa musliman ala rasulihil karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang sempurna semoga dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyeragaman dalam pertemuan umat Islam atau Ijtima Indonesia tahun 2009 di Serpong, Tangerang, Banten, para masyayikh dakwah memberi arahan dan nasihat agar dilakukan penyeragaman naskah terjemahan kitab Fadilah Amal di Indonesia. Untuk mewujudkan maksud tersebut, dibentuklah tim penerjemah yang selanjutnya melakukan penerjemahan kitab Fadilah Amal dari bahasa aslinya, bahasa Urdu, bahasa yang dipakai oleh lebih 300 juta umat Islam di India dan Pakistan, dengan menjadikan terjemahan kitab Fadilah Amal yang telah ada sebagai perbandingan. Untuk lebih menjaga adab dalam penerjemahan kali ini, pujian untuk Allah, salawat untuk baginda Nabi dan para Nabi yang lain, doa untuk para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh lainnya ditulis lengkap dengan tulisan Latin. Demikian juga untuk menghormati dan memuliakan orang-orang soleh. Penerjemah menambahkan penulisan baginda di depan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina di depan nama sahabat, dan Syekh, Imam atau Allamah di depan nama tabi'in dan para ulama terdahulu lainnya. Sedangkan untuk membantu memudahkan pembaca, penerjemah lebih mengedepankan substansi kalimat, isi atau makna kalimat, bukan semata-mata secara tekstual, kata per kata. Di samping itu, di beberapa bagian ditambahkan catatan kaki untuk menerangkan ungkapan, kata, istilah, dan kalimat tertentu. Demikian juga dilakukan penerjemahan terhadap syair-syair bahasa Urdu dan Parsi dengan tetap mencantumkan teks aslinya. Untuk syair-syair Parsi, penerjemah meminta bantuan kepada ulama-ulama dari Pondok Pesantren Raiwin. Kedudukan Kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal adalah salah satu buku yang ditetapkan oleh para ulama pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halaqah ta'lim. Di samping Kitab Fadilah Sedekah, Muntakab Ahadis, dan Hayatul Sahabah, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih menulis dalam sebuah suratnya bahwa isi kitab Fadilah Amal ini bukanlah semata-mata pemikirannya, tetapi ia menukil dari kitab-kitab yang sudah diakui secara umum di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Daftar nama-nama kitab tersebut disertakan dalam cetakan ini. Dalam daftar rujukan kitab Fadilah Amal, dapat kita ketahui bahwa kitab yang tidak berbahasa Arab jumlahnya tidak lebih dari 5 buah. Sedangkan selebihnya adalah kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak asing di kalangan ahli ilmu. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kitab tulisannya ini bukanlah sebuah kitab yang baru, tetapi kumpulan kitab-kitab lama karya ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ia tulis kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hadis do'if dalam kitab Fadilah Amal. Kebanyakan hadis dalam kitab ini adalah riwayat Sihah Sittah atau Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selain itu, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih juga mengambil riwayat-riwayat lain untuk menambah dorongan beramal. Karena beberapa kemaslahatan, ia menyertakan sedikit hadis do'if dalam kitab ini. Namun perlu diingat, ia bukan orang pertama, apalagi satu-satunya yang mengumpulkan hadis do'if bersama hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Imam Bukhari rahmatullahi alaih yang merupakan imamnya para ulama hadis juga meriwayatkan hadis-hadis yang tidak memenuhi persyaratan kesohihan yang ia tetapkan. Dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat yang tidak memenuhi persyaratan itu dikenal dengan hadis mu'allaqat. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ia juga memasukkan hadis-hadis do'if di dalamnya. Alhamdulillah, hingga hari ini belum pernah ada yang menyalahkan Imam Bukhari rahmatullahi alaih karena kitabnya, apalagi melarang pembacanya dengan alasan berisi hadis do'if. Imam-imam hadis yang lain pun meriwayatkan hadis-hadis do'if dalam kitab-kitab mereka.
Dalam fatwanya, Imam Romli rahmatullahi alaih menjelaskan tentang pengamalan hadis doif. Imam Nawawi mengatakan dalam banyak tulisannya bahwa sudah merupakan ijma dan kesepakatan para ulama mengenai dibolehkannya pengamalan hadis doif dalam fadilah-fadilah amal dan semisalnya. Bahkan banyak juga para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal rahmatullahi alaih dan tokoh hadis lainnya menggunakan hadis-hadis doif sebagai dalil di dalam hukum dengan seleksi tertentu. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas apabila kita mempelajari Kutubus Sittah yang merupakan kitab-kitab hadis pokok di kalangan para ulama, di mana para imam menggunakan hadis-hadis doif sebagai dalil dalam hukum. Di samping itu, banyak hadis yang oleh sebagian ulama dianggap doif, tetapi oleh sebagian ulama lain dianggap sahih. Demikian juga ada hadis-hadis yang dari segi riwayat dianggap doif, tetapi karena alasan tertentu hadis tersebut dianggap sahih dari segi makna, sehingga diberi istilah hadis sahih dalam maknanya. Maka hadis-hadis doif yang ada dalam kitab Fadilah Amal ini adalah termasuk ke dalam kategori hadis yang bisa diterima. Ringkasnya, kita sebagai orang awam mesti memahami bahwa hadis-hadis doif itu masih sangat bernilai di kalangan para ulama secara umum, baik di kalangan ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir, dan di kalangan disiplin ilmu Islam yang lain. Ulasan tentang hadis doif di atas sebenarnya sudah cukup dan jelas, baik bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i maupun bukan. Namun seandainya sebagian orang tetap berpendapat bahwa buku Fadilah Amal ini tidak bisa diterima karena memasukkan beberapa hadis doif, marilah kita bercermin kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam berbeda pendapat. Dari Syekh Abdurrahman bin Yazid rahmatullahi alaih berkata, Sayyidina Utsman sholat di Mina 4 rakaat pada musim haji. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 rakaat, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 2 rakaat. Imam Amasi rahmatullahi alaih berkata, Syekh Muawiyah bin Qurrah rahmatullahi alaih meriwayatkan dari para gurunya bahwa Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu sholat 4 rakaat. Ia ditanya, engkau mencela Sayyidina Utsman, lalu engkau sendiri sholat 4 rakaat? Ia menjawab, perselisihan itu lebih buruk. Kedudukan Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih di kalangan para ulama. Walaupun kitab Fadilah Amal ini dalam bahasa aslinya atau bahasa Urdu tidak mencantumkan biografi penyusunnya, namun dengan berbagai pertimbangan kami merasa perlu untuk memperkenalkannya dalam edisi bahasa Indonesia ini. Karena Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih masih asing di sebagian kalangan yang kurang terbiasa dengan kajian hadis dan ilmu hadis. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria bin Maulana Muhammad Yahya bin Maulana Muhammad Ismail rahmatullahi alaih lahir di kampung Kandahla, Provinsi Uttar Pradesh, India pada 10 Ramadan 1315 Hijriah atau 12 Februari 1898 Masehi, di tengah keluarga yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan. Nasabnya sampai pada sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia mulai menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu dasar dari ayahnya sendiri. Ayahnya sangat memperhatikan hafalannya, sehingga ia memerintahkan anaknya membaca hafalannya hingga 100 kali. Bahkan pada setiap hari, Zakaria kecil tidak akan mendapatkan sarapan dari ibunya sebelum menghatamkan Al-Quran. Dasar-dasar bahasa Urdu dan Persia ia pelajari dari pamannya Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, atau penggagas kerja-kerja dakwah di India. Ia mulai mempelajari Sittah pada usia 18 tahun dari ayahnya. Sedangkan dari Syekh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alaih, penyusun kitab Banzul Majhud Syarah Sunan Abu Daud, ia mempelajari Sahihain Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan, dan Syarah Ma'anil Asar. Pada usia 20 tahun, ia diangkat sebagai pengajar hadis di Pondok Pesantren Mazahirul Ulum Saharanpur. Pada awalnya, ia mengajar kitab Miskatul Masabih dan sebagian kitab Sahih Bukhari dan kitab Sunan Abu Daud. Tidak lama kemudian, ia diangkat sebagai pimpinan para pengajar. Ia mengajar kitab Sahih Bukhari secara sempurna. Sejak itulah ia dijuluki Syekhul Hadis. Dalam hidupnya, ia banyak melakukan perjalanan ke Afrika, Pakistan, Arab Saudi, dan negara-negara lain.
Terakhir, ia menjadi pengajar di Madrasah Ulum Syar'iyah di Madinah Munawwarah dan memperoleh kewarganegaraan Arab Saudi. Sejak bertemu dengan Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alaih, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi dalam penulisan kitab Bazlul Majhud Syarah Kitab Abu Daud. Syekh Khalil rahmatullahi alaih melatihnya untuk menukil bahan dari berbagai kitab rujukan. Inilah permulaan karirnya dalam dunia penulisan. Pada tahun 1344 Hijriah, ia menyertai Maulana Khalil berangkat haji. Sampai tinggal di Madinah, ia memulai penulisan kitabnya yang paling besar, yaitu Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik, setebal 18 jilid, diterbitkan Darul Qalam Damaskus. Saat itu ia baru berusia 29 tahun. Ia wafat pada tanggal 1 Sya'ban 1402 Hijriah atau 24 Mei 1982 Masehi di Madinah Al-Munawwarah. Ia dimakamkan di samping gurunya Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi alaih di pemakaman Baqi Madinah Munawwarah. Lebih dari 140 judul kitab ia tulis dalam bahasa Arab dan Urdu. Sebagian sudah dicetak dan sebagian lagi belum. Di antaranya kitab tersebut adalah berikut ini. 1. Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik, Ta'liqat ala Bazil Majhud Syarah Abi Daud, Ta'liqat Lami'ud Darari al-Jami' al-Bukhari, Ta'liqat Kaukabut Durri ala Jami' Tirmizi, Hajjatul Wada wa Umaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abwab wa Tarajim li Sahihil Bukhari, Wujubu Ifa'il Lihya, Asy-Syari'ah wa Tariqah, Makanatus Shalah fi Islam. Kitab-kitab ini beredar secara umum di negeri-negeri Arab, India, dan Pakistan dan diterima oleh para ulama. Selain itu, kitab-kitab di atas juga telah terdapat di beberapa perpustakaan-perpustakaan besar di Indonesia. Masih banyak lagi kitab yang ia susun maupun yang ia takhrij atau tahqiq. Sedangkan tulisannya dalam bahasa Urdu diantaranya adalah Syarah Syama'il Tirmizi, Fadail Salat, Fadail Tablik, Fadail Zikir, dan lain-lain. Biografinya yang lebih lengkap bisa dibaca di dalam kitab Ad-Durusus Samin Biasanidi Asy-Syaikh Taqiyuddin Zailul Alam, Tatimmatul Alam, Takmilan Mu'jam Mu'alifin Syekh Al-Hadis Muhammad Zakaria Kandahlawi, dan lain-lain. Demikian penerjemahan ini telah selesai, namun tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan dari segenap pembaca sangat bermanfaat. Tim penerjemah kitab Fadilah Amal, Masjid Jami, Kebonjeruk, Jakarta. Rajab 1432 Hijriah atau Juni 2011 Masehi. Alhamdulillah, itulah pembacaan dari kata pengantar penerjemah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dimaksudkan oleh penulis dan penterjemah. Untuk mendengarkan bab-bab selanjutnya, silakan klik di kumpulan video kami. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa